Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1741. Di luar taman kecil, Qin Mengyao, yang telah pergi, kembali. Jongkok di bawah sudut seseorang, dia mengambil cermin dari lengannya. Cermin ini adalah cermin misterius yang merupakan artefak khusus untuk mengintip, menyelinap kembali dan ingin melihat gambar wangi jerawat. Pertama kali, Anda harus mempelajari pengalaman itu dan menggunakannya nanti. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia tidak lupa untuk melihat ke belakang dan melihat ke belakang. Tidak hanya dia datang untuk mengintip, tetapi juga Zhao Yun. Zhao Yun tidak ingin datang, tetapi dia diseret dengan keras. Dia tidak membiarkannya pergi, dia harus menyeretnya untuk menonton siaran langsung. Dia belajar, dan itu juga menarik Zhao Yun untuk belajar bersama. Mereka sangat gembira sehingga mereka tidak bisa saling memandang. Mereka pergi tidur dan memikirkannya. Kamu kenyang, teriak Zhao Yun, memandang Qin Mengyao seperti dewa, sangat berbakat. Seberapa terbuka gadis itu, dia berlari kembali untuk mengintip, dan orang-orang yang mengintip juga sepenuhnya siap. Aku masih duduk, menyia-nyiakan masa mudaku. Qin Mengyao mengabaikan, dan mengubur kepalanya memegang cermin misterius, bergumam di mulutnya. Di cermin misterius, itu persis gambar di taman kecil. Ye Chen dan Chu Ling tidak terburu-buru, dia sangat cemas, lihat orang-orang, gadis ini tidak tersipu sama sekali. Oh, siapapun yang ada di komunitas yang sama. Hei tawa terdengar, dan 9 angka jatuh berturut-turut. Zhao Yun melirik, mengangkat alisnya, dan mereka semua saling kenal. Mereka adalah 9 jenderal di bawah tahta Qin Guang. Ada banyak 9 orang, mereka semua di sini, mereka datang dalam tim. Hal semacam ini, saya tidak bisa melewatkan mereka, pencuri suka foto itu. Mereka juga ingin melihat, produk khusus aula pertama Yan Luo tidak ganas, dan pemandangannya harus mengguncang tanah, sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Zhao Yun juga ada di sana. Dia seorang pria, tapi itu bukan apa-apa, tetapi ketika dia melihat Qin Mengyao, dia tidak tenang. Aku tahu kamu, orang yang mengalahkan Inferno sebelumnya. Anakmu sangat digantung. Murid-murid Kaisar semua berbaring. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Pahlawan melihat hal yang sama. 9 orang melirik Zhao Yun, dan mereka semua berjongkok di sudut dinding, seluruh deretan papan, dan 1 orang mengulurkan cermin kecil. Baiklah, cermin misterius Kiyomizu sangat lengkap. Zhao Yun menyentak sudut mulutnya, ekspresinya sedikit menarik. 9 orang ini, bersama dengan Qin Mengyao, seluruh kelompok 10 Jenderal Ming, pergi tidur di tengah malam, tetapi berlari mengintip dalam tim. Selain itu, mereka semua membawa artefak mereka sendiri, yang membuatnya menjadi orang awam kecil. Tampaknya hanya sedikit dari mereka yang melakukan hal-hal seperti itu. Xiao Nizi, kamu tidak belajar dengan baik, jangan tinggal di rumah dengan jujur, datanglah untuk mengintip. Lei Ming akan menarik telinganya. Masih ada wajah untuk dikatakan kepadaku. Qin Mengyao melirik ke 9 orang itu dengan pandangan tidak setuju, dan wanita tua itu memandanginya. Saudara kita melakukan pekerjaan dengan baik di ke-9 pekerjaan. Keluar, Qin Mengyao melambai, menamparkan 1. Zhao Yun tidak tahan melihat langsung, berbalik dan pergi, dia tidak tidur di tengah malam. Taman sudah siap, tetapi di taman, itu tenang. Ye Chen dan Chu Ling duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang naik dan siapa yang turun, tempat tidur kami tidak kuat. Chu Ling semakin memerah, dia adalah Dewan Nai Hekiao. Di kepala saya masih memiliki pemikiran aneh. Pengekangan wanita itu membuat pipinya langsung panas dan selalu ingin menemukan tempat untuk mengolahnya, yang terlalu memalukan. Aku belum memberimu minum, wajah ini, apakah masih merah? Ye Chen tersenyum, matanya bulat, menatap pipi Chu Ling. Aku ingin kamu mengendalikannya. Chu Ling bangkit, menatap Ye Chen, dan menginjak pintu kamar, crimson telah menyebar ke leher. Baceng sedang memikirkan sesuatu. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menepuk pantatnya, dan secara sadar mengikuti pintu. Segera, suara bel bergemerincing terdengar di ruangan itu. Suara itu seperti perampok yang bermain-main di rumah, meja, kursi, bangku, pot dan wajan, dan sebidang tanah. Segera, Ye Chen keluar dan ditendang keluar. Aduh, Qin Mengyao, mereka saling memandang. Para jenderal kuno yang mempesona, bahkan 9 jenderal istana, telah dinonaktifkan, tetapi malu untuk dibersihkan oleh Dewa Jembatan. Ye Chen malu dan menutupi pinggang tua, yang benar-benar canggung. Bukannya dia tidak menembak, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Chu Linger. Siapa yang akan mengira bahwa ada seorang prajurit sok sempurna di tubuh Chu Ling? Prajurit Zundi bukan lelucon, dia keluar setelah 2 putaran, dan posturnya masih mendominasi. Adegan ini mirip dengan di Heng Yue Song. Pada saat itu,
Cusuan tidak memiliki ingatan, dan ada tentara ganas di tubuhnya. Dia ingin membawa menantu perempuannya untuk tidur, tetapi tertegun. Canggung, Ye Chen menyeka hidungnya dan berlari keluar dari kebun. Dia tidak bisa sampai ke tempat tidur Culing dan harus bersenang-senang. Dan kesenangan ini secara alami 10 tentara biasa-biasa saja di luar taman. Benar-benar mengira aku buta. Tunggu, kemampuan tersembunyi jauh dari sempurna. Dan saya juga ingin menonton siaran langsungnya, sangat senang. Tidak lama kemudian, ke-9 sosok itu terbang keluar dari kota hantu satu demi satu. Mengingat suasana hati yang tidak menyenangkan, seluruh tubuh 9 orang telah disimpan oleh Ye Chen untuk saat ini, dan tidak ada yang tersisa. Adapun Qin Mengyao, omelan Ye Chen memiliki belas kasihan untuk aroma dan batu giok, jadi dia menyegelnya. Aku lewat dan tidak memegang apapun. Qin Mengyao menyeringai dan ditangkap, benar-benar malu. Kalian semua memiliki Zhao Yun, seorang pria tampan, tidak mencari sesuatu untuk dilakukan, tetapi juga berlari untuk mengintip, menarik dan membosankan. Untuk pertama kalinya, aku tidak mengerti apa-apa, aku harus belajar dari pengalaman. Pelajari pengalaman, katakan lebih awal. Pergi, saudara akan membawamu ke tempat yang baik. Ye Chen melambaikan tangannya dan pergi. Kota hantu di malam hari, meskipun tenang, memiliki tempat yang berkembang. Yang disebut tempat makmur adalah tempat di mana pria suka pergi, itu adalah surga manusia, dan itu sangat ramai di malam hari. Di mana Anda membawa saya? Qin Mengyao menatap Ye Chen. Bagus. Kamu benar-benar menyukainya, Ye Chen menyeringai. Dengan mengatakan itu, langkah lumpuh ini dipercepat, dan kakinya sangat mati rasa. Qin Mengyao terus berjuang, tapi dia tidak bisa mematahkan segel Ye Chen. Ada terlalu banyak segel, 110, Ye Chen terlalu alami. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk berhenti di loteng. Loteng ini cukup besar dan memiliki 3 lantai. Debu merahnya kuat. Sebelum Anda masuk, Anda bisa mencium aroma pemerah itu. Melihat dari kejauhan, Anda bahkan dapat melihat pemandangan 2 atau 3 lantai loteng wanita bermain piano, menuangkan anggur, dan menundukkan kepala. Lihatlah pintu masuk loteng lagi. Dia adalah wanita yang acak-acakan, mengayunkan sutra-sutra di tangannya, dan mengucapkan beberapa patah kata tulang renyah. Tuan, bagaimana bisa? Sekarang, ini dia, Ye Chen mengerutkan kening. Itu benar, ini adalah bangunan hijau. Dalam istilah populer, ini adalah tempat pembakaran. Secara sederhana, ini adalah pelacur. Ada juga bangunan hijau di dunia bawah, dan bisnisnya tidak buruk, ada hantu dan hantu, yang semuanya adalah mata uang umum. Ye Chen juga sangat pengertian, mengganti pakaian pria Qin Mengyao, kalau tidak, dia akan dikenali, dan King Lou akan sangat bersemangat. Ye Chen, Qin Mengyao sangat marah, suaranya cukup magnetik, sangat keras, sepasang mata yang indah, dipicu. Dia harus marah, perempuan jalang yang tidak pernah bertemu selamanya, dipukul olehnya, dan dia dibawa ke King Lou. Jika ini keluar, dia akan terbakar. Setelah Ye Chen dan Zhao Yun, akan ada salah satu yang terpanas di Yin Chao Difu. Pengalaman belajar adalah yang tercepat, kata Ye Chen penuh arti. 18 kelas seni bela diri, semuanya, dijamin cukup. Di mana kamu? Kamu tidak tahu malu, hooligan. Aku tidak suka mendengarkanmu. Ketika aku berlari untuk mengintip, aku tidak melihat titik pengekanganmu. Di sini kamu bisa membahasnya. Ye Chen berkata, melambaikan segel lain, dan menyegel mulut Qin Mengyao, agar tidak membukanya dengan membabi buta. Aduh, kenapa kedua kakek ini datang? Sekelompok wanita debu merah yang meminta tamu di pintu mengelilingi mereka. Saya tidak tahu Ye Chen dan Qin Mengyao. Aneh bahwa Ye Chen menggunakan metode rahasia untuk menutupi wajah aslinya. Ye Chen sangat andal dalam menangani hal-hal. Perlu disebutkan bahwa setelah wanita Qin Mengyao berpakaian sebagai pakaian pria, itu memang disebut ampas, tampan-tampan. Karena itu, banyak wanita tertarik. Mereka tampan dan terlihat bagus, tetapi mereka tidak. Saudaraku, aku tidak punya banyak pengalaman, jadi aku akan melayaninya. Ye Chen mengambil tas penyimpanan, yang memang murah hati, dan bahkan Qin Mengyao membayar anggur dan anggur. Setelah lahir, aku akan terbiasa dengannya 2 kali. Sekelompok wanita mengelilingi Qin Mengyao, dan wajahnya yang tampan tampak sangat nyaman. Qin Mengyao tidak bisa mengatakan apa-apa, percikan di matanya sangat indah. King Lou, ini King Lou, biarkan aku mencari tahu. Ada apa? Saudara perempuanku sedikit lebih terbuka, tapi dia masih punya wajah. Belajar keras, tapi aku menghabiskan uangnya, berhati-hatilah. Ye Chen melambaikan tangannya dan menyaksikan Qin Mengyao memasuki King Lou. Bagaimanapun, artikel ini tertawa, menepuk pantatnya dan pergi. Melihat ke belakangnya, Qin Mengyao telah tenggelam oleh wanita debu merah. Siu diblokir, seperti manusia, dapat dikatakan bahwa tidak ada perlawanan. Hei, langsung diundang, hidup. Terlepas dari apakah dia bisa belajar malam ini atau tidak, perjalanan ini pasti akan berkesan. Terima kasih kepada Ye Chen. Ye Chen santai, memegang kendi dan menuju Xiao Yuan.
Ketika datang ke Qinglou, itu benar-benar terkait erat dengannya. Di Wastelen Timur, membawa Jining Suang ke sana, di Great Chu Fanji, mengambil Chu Xuan menjadi. Itu tempat yang bagus. Tidak mudah menghasilkan uang. Anda harus mengurus bisnis. Untuk ini, dia selalu sangat murah hati. Kembali ke taman kecil, diam-diam, angin bertiup. Ye Chen datang ke jendela dan menembus celah. Culing tertidur, tidur nyenyak, dan seorang wanita hamil paling mengantuk. Mengomel Ye Chen sangat sadar, dan dengan lembut membuka pintu. Tapi itu tidak salah. Culing sedang hamil. Hal semacam itu tidak bisa dilakukan, tapi tidak apa-apa untuk tertidur. Lihatlah lelaki kecil di perutnya, dia sangat energik. Ketika Ye Chen menatapnya, bayi kecil itu terkikik, merah muda dan lembut, betapa lucunya dia. Tertawa lagi, tunggu untuk menemukan kekasihmu, dan tendang dia dengan tendangan. Chapter 1742. Tidak ada pidato semalam, dan di pagi hari, kota hantu mengantar kesibukan lagi. Hari ini, kota hantu itu sangat hidup. Untuk lebih tepatnya, itu adalah sisi yang hidup dari Qinglou. Segel Qin Mengyao dilepaskan, tetapi juga panas. Bos Qinglou langsung menggambar sudut mulutnya. Wanita-wanita yang melayani Qin Mengyao memiliki keraguan tentang kehidupan. Bermartabat sebagai jenderal, wanita berpakaian seperti pria, bukankah itu waktu luang? Begitu berita menyebar, Yinchao Difu benar-benar ramai, jalan-jalan, gang-gang, dan restoran membicarakannya. Tanpa diduga, Qin Mengyao masih memiliki hobi khusus ini. Kalau tidak, itu membingungkan. Cantik dan cantik, semua ini benar-benar sia-sia. Di Ghost City Street, ada banyak diskusi, dan suara mengoceh terus, dan ekspresinya cukup aneh. Dalam perdebatan, Raja Chujiang datang sendiri dan mengambil Qin Mengyao. Dewa sengit itu sangat jahat, wajahnya sangat gelap, Qin Mengyao terbakar, dia terbakar, dan seluruh aula kedua Yan Luo terbakar. Itu benar-benar memberinya wajah yang panjang. Kursi di bawah setengah cacat dan setengah mati, dan satu-satunya sisi umum wanita di sini. Mengapa kamu tidak melemparkan mereka ke gedung biru? Singgasana Qin Guang di bawah 9 singgasana, terlatih tatih dan terlatih tatih, menggaruk kepalanya dengan ganas. Namun, ini masih cukup baru. Jika Ye Chen tahu bahwa Ye Chen mengirim Qin Mengyao ke Qinglou tadi malam, mereka juga akan tergilas. Sebuah restoran hantu di Guiji, Zhao Yun minum, tidak bisa menahan tawa. Nama Ye Chen adalah legenda, sama sekali tidak ada alam semesta di kelas bakat ini. Ketika dia berbicara, dia entah kenapa menunjukkan lapisan kesuraman. Kemuramannya tampak menjulang, misterius dan kuno, menyatu dengan hukum kaisar, dan dia dilarang olehnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat berikutnya, dia menghilang dan menghilang. Sanggul yang tampak miring tidak merespon untuk waktu yang lama. Apakah saya salah membaca? Orang hidup yang besar, tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhao Yun muncul kembali sebagai puncak gunung yang megah. Di puncak gunung, ada sosok yang berdiri, jika itu adalah monumen, akan sulit baginya untuk menghancurkannya dengan kekuatan apapun di dunia. Meskipun jaraknya dekat, bagian belakang lebih jauh dari mitos, dan kehadirannya tampaknya membuat waktu diam. Zhao Yun bergidik dalam hatinya. Pria itu, seperti penguasa dunia, berdiri di depan pria itu, dan dia seperti semut. Supreme, ini adalah pusat kekuatan tertinggi. Di alam semesta ini, disebut kaisar. Di alam semesta mereka, ini juga puncak. Junior Yun Yun, bertemu Kaisar Ming. Sejenak, kusam, Zhao Yun bergegas maju, mencondongkan tangannya, dengan hormat memberi hormat. Retakan di alam semesta akan segera ada di sini, Ru, dapat kembali. Kaisar berdiri, dan tidak berbalik, tetapi hanya berbicara dengan kerasukan. Singkatnya, Zhao Yun sangat bersemangat sehingga dia menangis. Setelah menunggu begitu lama di negara asing, akhirnya saya harus menunggu. Dia, seperti Ye Chen, memiliki sejarah panjang. Di kota kelahirannya, ada juga orang yang dia sayangi. Setelah memasak, aku akan memanggilmu nanti. Kata-kata kaisar panjang dan abadi antara langit dan bumi. Terima kasih, senior. Zhao Yun memberi hormat lagi, kata-katanya bergetar, dan dia menyeka air matanya saat dia berjalan, benar-benar menangis. Di belakangnya, Kaisar Ming berbalik, dan mata kaisar merasa nyaman. Pemuda itu, meskipun tidak di alam semesta ini, benar-benar menakjubkan, bahkan murid-murid yang ia ajarkan dikalahkan. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini akan kembali lagi. Kekuatan kosmik ini tidak seimbang, dan ia tidak dapat diizinkan untuk tinggal di sini lagi. Melihat masa depan Tianjiao seperti melihat diri yang lama. Kaisar berjuang untuk yang terbaik, bernyanyi sepanjang jalan, dan meminta tempat tak bertuhan. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan orang-orang terkenal di dunia yang bersaing dengannya telah menjadi debu sejarah dan terkubur di sisi lain Xinghe. Yang disebut dunia tidak terkalahkan, tetapi juga dunia sunyi, menjaga perubahan laut, dan tahun dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Di taman kecil itu, masih sepi dan tidak ada suara. Di dalam kamar, Chu Ling tidur dengan damai,
tenang dan indah, dan kadang-kadang mimpi buruk juga. Yang dengan mimpi terburuk adalah Ye Chen. Di tempat tidur, bukan hanya dia, tapi omelan Ye Chen. Posisi tidurnya tidak begitu harmonis. Dia jatuh tertidur di perutnya, paha, dan menekan Chuling. Ketika embusan angin datang, Chuling bangun. Ketika dia melihat gambar ini, dia tiba-tiba kehilangan matanya. Produk ini, kapan kamu pergi tidur? Sesaat bergetar, dia bereaksi, duduk tiba-tiba, memegang Ye Chen di tangannya, dan melemparkannya langsung dari tempat tidur. Ye Chen tidak dijatuhkan dengan ringan. Seluruh kata diposting di tanah. Ini terbangun, dan menggosok kepalanya dengan keras. Kamu gangster. Pipi Chuling memerah, percikan api menyala di matanya, dan napasnya sangat buruk sehingga bantal terlempar. Jangan buat masalah, tidak apa-apa. Ye Chen mengambil bantal, dan dia tidak lupa mengendus saat dia selesai. Segera, dia keluar lagi dan diusir. Orang Chuling menutupi pipinya, benar-benar marah dan lucu. Pertama kali saya berbagi tempat tidur dengan seorang pria, itu adalah pemandangan yang begitu. Saya sangat malu sehingga saya tidak tahu kapan Ye Chen masuk. Namun, pakaiannya datar, Ye Chen tidak melakukan apa-apa, tapi dia sedikit berguna, dan dia memiliki beberapa seni bela diri. Setelah marah, saya masih memiliki sedikit rasa penyesalan, saya tidak tahu akan seperti apa ekspresi ketika seseorang mengetahuinya. Pergi, beli makanan, dan masak. Di luar ruangan, Ye Chen melompat hidup-hidup dan ditendang oleh orang suci itu. Tidak ada yang terjadi. Chulinger keluar, menatap omelan Ye Chen dengan ganas, tapi dia masih sangat cantik. Ye Chen sudah mati di wajahnya, menarik ke atas dan pergi, apa yang ingin kamu makan? Kalimat ini menghangatkan hati, kemarahan Chuling setengah mati, dan biarkan Ye Chen menariknya, tapi dia tidak bisa memahaminya lagi. Apakah saya, cantik? Saya tidur selama 1 malam dan bahkan tidak melepas pakaian saya. Harus dikatakan bahwa Anda adalah pria terhormat, atau bahwa Anda bertekad. Memasuki kembali Ghost City Street, kedua orang itu menarik perhatian kuartet lagi. Untuk omelan Ye Chen, kebanyakan dari mereka sangat menarik. Tadi malam seharusnya sangat indah, tetapi rasa He Qiaoshen juga harus luar biasa. Ada juga banyak wanita yang melakukan idiot bunga. Jika mereka pergi tidur dengan Arago, mereka tidak keberatan. Wanita cantik suka pahlawan. Ketika saya memalingkan muka, saya melanjutkan diskusi sebelumnya di jalan. Qin Mengyao, jenderal di bawah tahta Sungai Chu, pergi ke tempat pembakaran semalam. Mendengar ini, Ye Chen bukan apa-apa, dan dia melakukannya. Tapi ekspresi Chuling aneh. Apakah aku salah? Dan hal baru ini, Qin Mengyao menyukai ini semua. Apa yang kamu inginkan? Tawar-menawar. Ketika dia dalam keadaan linglung, Ye Chen menyentak sudut pakaiannya, hanya untuk menemukan bahwa Ye Chen telah memilih bahan, dan menunggunya untuk tawar-menawar. Tetapi ketika gadis itu mendengar sedikit batuk, dia siap untuk bersenang-senang. Namun, sebelum dia berbicara, pemilik toko menyeringai, potongan 3%, Dewa Jembatan merasa bahwa harganya konyol. Sangat bagus. Chuling benar-benar bahagia, jadi berikan wajah. Sangat bagus. Ye Chen sudah mulai memuat bahan, sangat sadar. Sebelum pergi, jangan lupa untuk meninggalkan kalimat, kembali lagi nanti. Kalimat ini sangat memalukan bagi bos. Jangan terlalu rapi, Anda akan kehilangan itu. Anda dan Anda tidak kekurangan uang. Memang, mereka tidak kekurangan uang. Yang mereka inginkan adalah perasaan itu, sangat hangat, kehidupan biasa, kebenaran biasa. Ini adalah toko dan toko yang lain. Ini benar-benar pasangan muda, memegang tangan mereka dan membawa keranjang sayur. Benar-benar murah kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda pergi. Yang paling menarik adalah keranjang sayur tangan Chuling, timun sangat hijau, lurus dan lurus. Siapapun yang menginginkannya akan memiliki jenggot yang panjang. Beli banyak, pasti untuk dimakan, yakin tidak untuk digunakan. Di dunia Mingshan, kaisar dan kaisar berdiri berdampingan, menonton tanpa suara. Mata kedua supremes itu sama, kota hantu Nai, lebih tepatnya, Nai Ye Chen dan Chuling, menyaksikan mereka berbelanja dan berbelanja. Mata yang ekstrim, ada juga momen, dan mereka yang telah mencintai, juga mendambakan hal yang biasa, bahkan jika mereka diganti dengan Supreme. Benar-benar berdiri di puncak adalah biasa dan benar, hati asli yang paling berharga, telah berubah menjadi perubahan zaman kuno dengan bertahun-tahun. Waktu hampir habis, apakah kamu yakin harus menunggu? Jarang dan biasa, beri pasangan kekasih yang putus asa ini beberapa waktu, mungkin ini mereka berdua, kenangan terakhir. Chapter 1743. Sarapan sangat hangat dan tidak terganggu. Keterampilan memasak Ye Chen masih bagus. Selera Chuling manis dan dia juga tersenyum. Ini adalah biasa yang dia inginkan. Sangat disayangkan bahwa di dunia yang bermasalah, orang tidak dapat membantu diri mereka sendiri, dan misi di pundak mereka ditakdirkan untuk menjadi mewah, terlalu tak berdaya. Melihat lebih banyak darah dan tulang, lelah, gangguan di dunia telah mengaburkan hati yang asli dan menutupi yang asli biasa.
Aku siap. Ketika dia bermeditasi, Chuling meletakkan sumpit dan merentangkan pinggangnya dengan keras. Senang punya makanan. Atau yang lain, jalan-jalan. Ye Chen tersenyum pada Chuling. Berjalan. Chuling tersenyum manis, dan kemudian berdiri, mengulurkan tangannya untuk pertama kalinya, tangannya sangat hangat. Keduanya berjalan melalui jalan-jalan yang ramai dan meninggalkan kota hantu. Saya pergi ke Jiemingshan dulu, tetapi saya tidak melihat Kaisar Huang. Ye Chen juga ingin membukanya. Di Huang tidak melihatnya. Dia punya rencana sendiri. Ketika tiba saatnya untuk bertemu dengannya, dia akan bertemu, dan seterusnya. Meninggalkan dunia, keduanya menjejakkan kaki di langit, tanpa batas. Ada banyak pemandangan di dunia bawah, dan kota hantu hanyalah puncak gunung es. Meskipun suasana dunia bawahnya menyedihkan, ia memiliki pesona yang tidak dapat ditiru oleh Yang. Orang-orang telah terbiasa dengannya sejak lama. Tempat seperti apa kota kelahiran kami dari kehidupan sebelumnya. Ini gunung dan sungai yang hebat, ada gunung, air, dan hutan. Mereka seperti sepasang saudara abadi, berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Tempat yang disebut Dacu telah menjadi kisah cinta jarak jauh. Mereka seperti turis, sepanjang jalan, berjalan beriringan. Saya berjalan melintasi bukit hantu, melintasi Changyuan yang luas, dan berhenti di depan sungai Changchuan, memandang Sura ke luar negeri. Di banyak tempat, ada jejak kaki dua orang, luasnya dunia bawah, kemana harus pergi, ke arah mana, tidak ada arah, permainan neraka. Jalan ini setengah bulan, dan ketika kembali, sudah malam. Keduanya memiliki perasaan sentimental, ia menggendongnya di seberang jalan, kadang-kadang berlari liar, dan berbalik sebentar. Orang-orang di seluruh jalan menyentakkan bibir mereka dan terlihat cantik. Saya tahu Anda bersama, tetapi Anda tidak harus tampil sepanjang hari. Sidi, apakah Anda ingin membunuh semua hantu tunggal ini? Ye Chen mengabaikannya, saya membawa menantu saya dan menghalangi Anda. Jika Anda memiliki menantu perempuan, pergi dan bawa menantu perempuan Anda. Tidak ada yang menghentikan Anda. Itu tidak lunak. Sama seperti Ye Chen bergumam, Chuling bergumam di telinganya, dan pipinya memerah lagi. Ye Chen menyeringai. Kedua tipuan itu sangat lurus, tidak bisakah mereka lembut? Ini membuatnya merasa gatal. Chuling terkikik, dan tawa itu tajam dan menyebar di seberang jalan. Ketika mereka kembali ke taman kecil, keduanya melompat dan naik ke atap. Menatapmu, itu redup, tidak bisa mengangkat kabut. Aku tidak bisa melihat langit berbintang, aku tidak bisa melihat langit berbintang. Apakah kamu ingin menonton kembang api? Ye Chen tersenyum ke samping. Kembang api. Chuling mendongak, ekspresinya agak bingung. Ye Chen tersenyum, mencubit jarinya, dan menggosoknya dengan lembut. Segera, sekelompok kembang api naik ke langit, mekar dengan bangga di langit, seperti bunga dan bunga, menari seperti kupu-kupu berwarna-warni. Dunia bawah suram, dengan kembang api yang mekar, luar biasa indah. Chuling mengangkat pipinya, matanya kabur, dan dia mabuk. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan batu giok, dan menyentuh langit. Kembang api yang indah tampak jauh, tetapi tampaknya berada dalam jangkauan. Pada saat ini, hati seorang wanita seperti kembang api, mekar di langit, bunga-bunga indah, aku melihatmu untuk pertama kalinya. Gambar itu melamun, sehingga semua orang di kota hantu itu mendongak, terutama para wanita, dan mata indah masing-masing terlihat kabur. Langit penuh dengan kembang api, bagaimana itu terlihat seperti kehidupan seseorang. Tampak cantik, tetapi cepat berlalu, sangat dekat dengan sublimasi, berakhir samar, tanpa meninggalkan jejak di dunia. Sangat romantis. Banyak jenderal tua berjabatan tangan dan sepertinya bisa melihat Ye Chen di atap jauh. Anggap saja, akan ada banyak trik di zaman kuno. Ya Tuhan, gadis pemalu ini benar-benar pintar. Aneh rasanya menampilkan kembang api di Yinchaodi. Cantik itu tidak cantik. Di atas atap, Ye Chen tersenyum hangat. Chuling tersenyum manis, pipinya yang indah bengkok di bahu Ye Chen, dan dia menunjuk ke langit dengan jarinya dengan bodoh. Ketegangan sebelumnya hilang, dan kembang api pertama mekar untuknya dan secara permanen terukir dalam memori. Tiba-tiba, cahaya abadi muncul, melewati kekosongan yang luas. Cahaya peri itu berasal dari Gunung Jieming, tetapi dikorbankan oleh Kaisar Huang, yang jatuh ke jantung Chuling dan mencabut larangan ingatannya. Chuling Jiao bergetar, dan ingatan kuno kembali. Namanya Chuling, penguasa puncak giok, Tuan Ye Chen, dan seorang saudari bernama Chusuan. Mereka semua mencintai Ye Chen. Kembali, semuanya kembali, masa lalu dan masa lalu dari kota asal, kesedihan dan sukacita Dacu dipisahkan, membuat sketsa memori abadi. Dia masih hidup di dunia bawah, dan menghabiskan 300 tahun di pemerintahan Yin Chaodi, dia diajar oleh kaisar dan dia juga dewa jembatan. Semua jenis kenangan dijalin menjadi gambar. Ada suka, duka, dan sakit, ada langit dan bumi, dan kota kelahiran Dacu. Tapi aku masih ingin melihat. Ye Chen tersenyum, karena dia tidak pernah memperhatikan perubahannya, masih melambaikan tangannya, dihiasi dengan kembang api. Chulinger menundukkan kepalanya,
menatap wajah Sisi Ye Chen, wajah itu, pria tua itu, telah lama terukir di jiwanya. Untuk sesaat, dia memiliki air mata di matanya, tangannya bergetar, memegang wajah Ye Chen, dan air mata membasahi matanya. Dia tidak percaya Ye Chen-nya duduk di sampingnya. Ini seperti mimpi, lebih ilusi daripada kembang api itu. Sebelum dia bangun, dia berbaring di pelukannya, berbicara kata-kata cinta terakhir di dunia, bertemu kehidupan berikutnya, dan melanjutkan hubungan. Setelah bangun, dia meringkuk di sampingnya, masih Ye Chen, memegang kembang api untuknya dan tersenyum lembut untuknya. Linger, Ye Chen tertegun, memanggil namanya dengan ragu, dan air matanya sama menyakitkannya dengan ingatannya. Ini aku. Culing tersedak dan terbang ke pelukan Ye Chen. Aku Culinger. Culing menangis diam-diam, dan memeluk tangannya, seolah-olah kehabisan semua kekuatannya, butuh dia untuk masuk ke dalam tubuh, air mata membasahi kemejanya, dan dia begitu rakus untuk mendengar dengan detak jantungnya. Ye Chen tertawa dengan air mata di matanya, Culingnya akhirnya kembali. 300 tahun kemudian, reinkarnasi keseluruhan. Pada saat ini, dia menunggu terlalu lama, hatinya sudah tua. Angin berawan bertiup, mengguncang rambut mereka, dan sinar bulan yang redup keluar, memantulkan dua bayangan miring, saling merapat. Waktu sepertinya membeku pada saat ini, merekam keindahan dunia. Di luar taman, terlalu banyak orang yang melihatnya dan menggaruk-garuk kepala. Dalam keadaan apa, bisakah Anda menangis setelah menonton kembang api? Namun, di mana mereka tahu, kisah Ye Chen dan Culing berlanjut selama 300 tahun dalam kehidupan masa lalu dan perubahan kehidupan ini. Dengan kembang api yang padam, seluruh kota hantu itu sunyi. Semua orang, dari Ye Chen, belajar rahasia membuat anak perempuan. Saudaraku, saya ingin mengirim bunga. Jika Anda tidak dapat mengirim bunga, mari kita keluarkan kembang api. Ini akan menjadi pengetahuan dan mendalam. Di Yin Chao Dimension di mana warna hitam tidak tergelincir, kembang api yang indah dapat paling memengaruhi hati wanita, rutin ini harus dipelajari. Di atap, Ye Chen dan Culing masih ada di sana, saling berpelukan, menolak untuk melepaskan, dan ada air mata yang tidak kering di sudut mata mereka. Setelah kamu mati, Dan Cheng memperbaiki Tianji dan untuk membantuku mencapai Ekaristi. Itu adalah kebetulan yang mengalahkan Kaisar Surga. Dacu memiliki reinkarnasi, dan sebagian besar dari mereka yang terbunuh telah ditemukan. Langit dan dunia sangat besar, jauh lebih besar dari yang kita duga. Saya menemukan Cusuan, dan hampir mati di jembatan Naihe. Baru setelah saya mati saya ingat saya. Kali ini disegel. Setan itu menyerbu lagi, tetapi untungnya, langit dan dunia bergabung bersama. Aku seharusnya beruntung datang ke Yin Chao Difu. Ye Chen mengatakan beberapa kata, suaranya serak, tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang bercerita. Dia berkata dengan jelas, tetapi tersenyum perubahan arah. Sialan tahun, Ye Chen saya disiksa dengan luka. Ada air mata di mata Culing, dan tersedak terus berjalan. Apa yang dikatakannya begitu hambar, tetapi dia bisa membayangkan bahwa pada akhirnya dia sangat menderita, seperti pisau dan pedang. Bagaimana kamu bisa melihat pelangi tanpa badai? Ye Chen tersenyum. Chapter 1744. Di malam hari, itu berangsur-angsur semakin dalam, hanya seberkas angin berawan bertiup lembut. Su terlalu lelah dan kelelahan, kali ini ia tertidur, berbaring di pangkuannya, tidur nyenyak dan mengalami mimpi buruk. Culing tersenyum, dengan kelembutan istrinya, menyentuh wajahnya lagi dan lagi, berusaha menghapus rasa sakit untuknya. Dia tidak akan berpikir bahwa dia akan mati ke dunia bawah, dan dia tidak akan berpikir bahwa setelah kematiannya, begitu banyak yang terjadi. Ada jumlah yang tetap dalam meditasi, dan setelah 300 tahun, dia bertemu Ye Chen lagi, di puncak jembatan Naihe, dan melanjutkan kehidupan sebelumnya. Ye Chen-nya adalah pahlawan dunia, tidak peduli di surga atau di dunia bawah, namanya akan menjadi legenda. Kehangatan menghantam seluruh tubuhnya, dia penuh kerinduan akan masa depan. Mereka akan kembali ke surga, mereka akan menikah, dan mereka akan penuh dengan anak-anak. Semuanya akan kembali ke 300 tahun yang lalu, kembali ke Jade Gelpik sebelumnya, dia masih Culing, dia masih Ye Chen-nya. 300 tahun kemudian, ia juga merindukan rumah. Kota kelahirannya dalam ingatannya adalah tujuan hidupnya, membawa cinta kuno. Dengan senyum terakhir, dia turun dari atap dan membawa Ye Chen yang sedang tidur ke kamar, masih memperhatikannya sambil tersenyum. Tidak dapat membantu, dia menundukkan kepalanya dengan lembut, dan menyentuh bibirnya dengan sentuhan merah. Ciuman itu menunggu terlalu lama. Culing. Di luar ruangan, tangisan terdengar. Setelah mendengar kata-kata, Culing keluar dari pintu dan melihat sosok itu berdiri di halaman. Ini adalah Kaisar Kelaparan. Untuk lebih tepatnya, Kaisar Nai dalam keadaan hukum, dan tubuh sejati masih di Gunung Mingshan untuk melihat Culinger. Generasi yang lebih muda, Culing, bertemu dengan Kaisar. Culing buru-buru memberi hormat, seolah-olah dia tahu itu adalah Kaisar Huang, seolah-olah dia telah melihat Falun Gongnya.
Dia dengan tulus berterima kasih kepada Kaisar Huang. Jika bukan dia di masa lalu, dia sudah memasuki reinkarnasi, dan dia harus merindukannya dengan Ye Chen. Ini adalah leluhur yang benar, melawan 5 kaisar saja, menulis mitos. Cintanya kepada permaisuri Donghua juga merupakan kisah yang bagus, dan itu masih dipuji oleh dunia, generasi demi generasi. Sepanjang jalan, saya juga mendengar Ye Chen banyak bicara. Nenek moyang ini, yang membuatnya marah, lebih tinggi daripada di surga. Apakah dia atau Ye Chen, Kaisar Huang adalah dermawan. Di Huang tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangkat tangannya dengan lembut, menyikat tubuh Chuling. Seketika, segel perut bagian bawah Chuling juga terangkat. Chulinger mengerutkan kening dan bisa merasakan ada kehidupan di perutnya. Tanpa sadar, dia melihat ke dalam dan menatap perut bawahnya. Melihat itu, dia menutupi Yuko dengan tatapan yang indah, dia melihat bayi kecil di perutnya. Tiba-tiba, dia tertegun dan punya bayi di perutnya. Aku hamil, benar-benar seperti yang diharapkan Ye Chen, dia hamil dan dia tidak mengetahuinya. Jika Kaisar tidak disegel, dia tidak akan tahu itu. Nah, pertanyaannya adalah, siapa anak? Apakah ibu yang memalukan ini? Dia benar-benar malu, saya benar-benar tidak tahu siapa itu. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia lesu, mengapa Ye Chen tidak membiarkannya minum, dan mengapa dia berkata dia hamil. Untuk sesaat, otaknya terbuka lebar. Ketika Ye Chen berada di Nai Hekiao, dia tahu dia hamil dan bisa melihat bayi kecil itu. Dia bahkan tidak tahu siapa anak itu, dia bahkan tidak tahu. Tidak heran hari itu ia akan menunjukkan dekadensi itu. Sulit bagi siapapun untuk menerima ini ketika ia mengetahui bahwa anak yang ia cintai tidak tahu siapa anaknya. Dia mulai mengerti tekanan apa yang dialami Ye Chen. Dia harus bersyukur bahwa Ye Chen-nya mencintainya seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, dan tidak pernah bertanya tentang kehamilan. Tapi dia sangat bingung. Ketika dia datang ke dunia bawah, dia tidak pernah berhubungan dekat dengan pria itu. Dia masih perawan dan bagaimana dia bisa hamil. Memikirkan hal ini, dia mendongak ke bawah sadar dan memandang Kaisar Huang ragu-ragu, berharap leluhur ini akan memberikan jawaban yang akurat. Setidaknya, Anda harus memberi Ye Chen penjelasan, dan Anda harus mencari tahu siapa kerabat Anda. Anda tidak bisa hanya bingung dan punya bayi. Ketika kamu datang ke dunia bawah dari surga, kamu telah hamil. Di Huang Dao berkata, anakmu, kamu datang ke dunia bawah bersamamu. Itu adalah meterai saya selama 300 tahun. Chuling membeku, dia hamil saat di surga. Itu benar, tidak peduli langit atau Yin Chao Difu, dia hanya pergi tidur dengan Ye Chen, dan anak itu adalah miliknya. Sangat memalukan bahwa dia ada di surga dan tidak tahu dia hamil. Setelah 3 atau 5 detik, dia bereaksi dengan terkejut. Kejutan dan kegembiraan yang tiba-tiba benar-benar membuat orang terkejut, air mata mengalir dari sudut mata mereka dan menangis dengan gembira. Karena itu, dia akan menjadi seorang ibu, dan dia akan menjadi seorang ayah. Hubungan cinta akhirnya membuahkan hasil, melintasi langit dan dunia bawah, reinkarnasi kehidupan masa lalu, kehidupan ini, 300 tahun. Perasaan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya merasa tidak nyata. Kalau bukan karena tanah Kaisar, dia mungkin berlari ke kamar, membangunkan Ye Chen, dan memberitahunya tentang kabar baik. Satu hal perlu bantuanmu, Kaisar Huang memandang Chuling dengan tenang. Aku, Chuling, masih senang, tiba-tiba membeku. Tubuh suci yang disucikan, bahu-membahu dengan Kaisar, kekuatan magis yang luar biasa, yang tidak bisa dia bayangkan, dia bisa membantu limbah Kaisar. Kaisar Huang diam, dan dia menjentikkan tangannya, sinar pengetahuan ilahi tidak memasuki lautan Chuling Shen, dan semua yang ingin dia katakan adalah sinar pengetahuan ilahi itu. Chuling membaca, wajahnya pucat, dan dia melangkah mundur, tubuh Jiao bergetar, dia sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan. Senior, mengapa harus begitu? Chuling menatap Kaisar Desolateli, dan matanya penuh air mata, mengapa dia begitu menyiksanya sehingga dia telah melalui banyak luka dan luka. Dia membutuhkan musibah ini untuk dapat melangkah melalui 6 reinkarnasi. Kaisar Huang berkata, di seluruh dunia bawah, hanya aku yang melewati jalan itu lebih menakutkan daripada yang diketahui siapapun. Tidak, dia akan pingsan. Chuling menggelengkan kepalanya dan terus mundur, air mata di matanya, dan pipinya tergelincir. Tapi dia harus menjadi nirwana di saat runtuh. Di Huang menghela nafas. Kenapa kamu memilihku, Junior, itu benar-benar mustahil. Kamu adalah cintanya, tidak ada yang lebih cocok daripada kamu. Di Huang menghela nafas, meskipun metode ini kejam, itu bisa menyelamatkannya dan membantunya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa kembali ke surga. Dia mengatakan bahwa ini adalah pelatihan terakhir Ye Chen, yang membutuhkan bantuan Chuling, dan dia hanya bisa membantu, yang lain tidak bisa. Tes itu, sejauh Ye Chen prihatin, akan sangat kejam. Dia memberi mereka banyak waktu karena dia ingin mereka menjalani kehidupan biasa, karena jalan di depan akan sulit. Selalu berikan sepasang kekasih yang pahit ini kenangan yang baik.
Di mata Chulinger, air mata meneteskan air mata. Niat baik dari generasi leluhur, dia tahu dan tahu, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk membantunya. Pilihan ada di tangan Anda, saya tidak menuntutnya. Di Huang menghela nafas, dan fase Fa perlahan-lahan menjadi ilusi sampai menghilang tanpa terlihat. Lebih mudah, mengerti. Chuling tersedak, air mata seperti hujan. Aku akan menjelaskan kepadanya secara pribadi ketika aku kembali ke surga di masa depan. Di Jiuxiao, ada sepatah kata dari Kaisar Huang. Di taman, ia jatuh dalam kedamaian lagi, dan duka Li Gui diam. Chuling berdiri diam tanpa kata, seperti pahatan es. Tidak sampai embusan angin bertiup, dia berkibar, membelai perut bagian bawah dan menatapnya dan anak Ye Chen. Ada sukacita dalam kejutan, ada rasa sakit dalam sukacita, Tuhan memberi harapan, tetapi dengan kematian, biarkan orang-orang yang pahit pergi. Dan dia akan menjadi pisau cahaya dingin di tangan Tuhan, yang akan dimasukkan ke dadanya, dan itu tidak akan selesai sampai dia terluka. Chapter 1745. Begitu Ye Chen bangun, itu masih pagi, dan tempat yang remang-remang itu sebenarnya adalah sinar samar yang bersandar di wajahnya. Ketika saya melangkah keluar dari pintu, saya melihat pemandangan yang hangat. Di depan kompor, Chuling berdiri tegak, mengenakan syal dan memotong sayuran, seperti istri yang berbudi luhur, membuat sarapan untuk suaminya. Angin lembut dan tenang, anggun, memegangi rambutnya. Gambar itu menyenangkan mata, Ye Chen agak mabuk. Dia tidak ingat berapa lama dia belum makan masakannya. Terlalu jauh dan terlalu jauh, peristiwa masa lalu dikaburkan di tahun-tahun, dan kelembutan miskin dalam ingatan adalah perubahan-perubahan. Hampir, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan Chulinger membuka segel, dan sudah waktunya untuk kembali ke surga, dan dia penuh kerinduan untuk masa depan. Kamu sudah bangun. Chulinger melirik ke samping dan tersenyum manis. Kamu sangat cantik saat ini, Ye Chen tersenyum. Pergi cuci tanganmu dan makan. Chuling berbisik sambil tersenyum. Sarapannya sangat hangat. Ye Chen seperti hantu kelaparan yang melahirkan, merebus beras, kenyang, dan menyapu makanan di atas meja. Chuling tersenyum sedikit, dan agak dibuat-buat. Di matanya, ada sedikit kabut air yang melekat. Saya berharap saya bisa membuatkan sarapan untuknya setiap hari. Saat ini, dia hampir mengatakan bahwa anak di perutnya adalah milik Ye Chen, tetapi dia menahan diri dan ingin menangis. Kamu tidak mau makan? Ye Chen mendongak dan bertanya tiba-tiba. Makan. Chuling menunduk, menyipitkan mata pada ikan pahit. Segera, embusan angin bertiup dan seorang pria muda dengan rambut ungu muncul. Dia mengenakan topeng, tetapi dia tidak bisa melihat isinya, hanya matanya sedalam bintang-bintang, langit sangat luas, dan tanahnya luas. Ye Chen menundukkan kepalanya, menyapu ke atas dan ke bawah, tidak bisa menghancurkan darahnya, dia juga tidak bisa melihat kultivasinya, hanya dia yang misterius dan mengerikan. Aku terganggu. Pemuda Ziva mulai, kata-katanya datar, dan mata Gujing tidak sabar. Siapa? Tanya Ye Chen, meletakkan sumpit. Namaku, Yao Sun. Pemuda Ziva samar-samar berkata. Yao Sun. Ye Chen mengangkat alisnya. Dia memikirkannya selama 1 atau 2 detik, dan benar-benar yakin bahwa dia belum pernah mendengar nama itu. Dunia bawah benar-benar harimau yang meringkuk, naga tersembunyi, keberadaan mengerikan lainnya. Aku tidak tahu mengapa teman-teman datang ke sini, kata Ye Chen. Datang untuk menjemput istriku, kata Yao Sun, menatap Chuling. Istri. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Chulinger. Jelas, istri di mulut Yao Sun adalah dia. Ketika dia menatapnya, Chuling bangkit, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke matanya, menggigit giginya. Ye Chen, maafkan aku. Kenapa kamu minta maaf? Mata Ye Chen tidak menyipit. Aku hamil dengan anaknya, Chuling menunduk. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Ye Chen tersenyum hangat. Maaf, dalam hidup ini, aku semakin mencintainya. Bisik Chuling, meraih lengan Yao Sun, berbalik dan berjalan keluar dari taman. Bahasa bicara hantu. Ye Chen melangkah maju, seperti mantra hantu, menghalangi jalan bagi mereka berdua, meluncurkan dengan membunuh. Aku tidak mencintaimu, percaya atau tidak, kata Chuling. Apakah dia mengancammu? Ye Chen mengabaikan Yao Sun, hanya menatap Chuling, menatapnya, matanya tajam seperti pedang. Ada senior di tanah gurun kekaisaran, dan tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani mengancam kita. Karena itu, biarkan dia menghilang. Mata Ye Chen semuanya merah darah, momentumnya langsung memuncak, hiruk-pikuk pembunuhan dan menghilang, tulangnya dingin, dan dunia membeku. Cinta Qian Chen sudah berakhir, jadi kumpulkanlah bersama, mengapa tidak? Nada suara Chuling tidak peduli, dan dia melangkah di depan Yao Sun. Saat kata-kata itu jatuh, dia menunjukkan pedang peri di tangannya, dan bergerak dengan rengekan, mengangkatnya sedikit, dan pedang itu menunjuk langsung ke Ye Chen. Ye Chen gemetar, matanya dipenuhi air mata dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengaburkan visinya. Ini adalah pertama kalinya dalam 300 tahun terakhir kehidupan ini, dia mengarahkan pedangnya ke arahnya.
Matanya kejam dan acuh tak acuh, sama seperti pedang di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin, itu membunuh dan sangat dingin. Chuling, apakah kamu akan membunuhku? Kata-kata Ye Chen parau dan lucu, diikuti oleh pedangnya, menghilang. Aku adalah istri Yao Sun, dan dia adalah ayah dari anakku. Jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu. Kata-kata Chuling dingin. Aku tidak percaya. Dengan berlinangan air mata Ye Chen, dia datang perlahan, menabrak pedangnya dan menusuk dadanya. 1 inci, 2 inci, 3 inci, langkahnya tidak menurun. Setiap langkah ke depan, Xianjian menusuk satu titik sampai ujung pedang, menusuk dari belakangnya, penuh dengan darah emas cancan. Karena kamu dan aku dipisahkan oleh pedang, aku akan mendekat. Tidak sampai ekor pedang yang dia duduk, darah mengalir dari sudut mulutnya, dia menatap Chuling, matanya dipenuhi air mata, dan darahnya berselang-seling. Kamu tidak bisa menghentikan hatiku jika kamu menghentikanku, kata Chuling acuh tak acuh, menatap mata Ye Chen tanpa henti. Bahkan tanpa hati, kamu juga Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya yang bernoda darah dan perlahan menyentuh pipi Chuling. Apa gunanya kecebong? Chuling tertawa kecil dan menarik keluar pedang peri, tanpa ragu-ragu. Darahnya tipis dan mengejutkan, Ye Chen menendang ke belakang, merosot, setengah berlutut di tanah, dan muntah darah. Betapa kuatnya kekuatan pedang Zundi. Chuling tidak mengatakan sepatah kata pun, memegang Yao Sun, melangkah keluar dari taman kecil. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat kembali ke Ye Chen. Di belakangnya, patung ukiran batu Ye Chen Ru, Ren Feng mengamuk, tak bergerak, hanya darah dan air mata menetes, memercikkan tubuh suci. Rambut hitam berantakan menutupi separuh wajahnya, dan daun-daunnya berkibar, berubah menjadi putih, ternoda oleh perubahan-perubahan. Rasa sakitnya lebih kejam daripada Lingqi, dan pikirannya kacau balau. Itu berada di ambang kehancuran, dan itu tidak cukup untuk melahapnya. Di luar taman, seseorang datang, tetapi Zhao Yun, melihat gambar ini, bergegas maju, mengangkat telapak tangannya, dan menekannya di bahu Ye Chen. Apa yang terjadi? Zhao Yun mengerutkan kening. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Ye Chen tersenyum, beberapa gila, seperti orang gila. Di luar kota hantu, wajah Chuling pucat, dan tubuh Jiao tidak bisa menahan gemetar, matanya tidak lagi acuh, dan matanya dipenuhi dengan air mata kristal. Inilah yang diminta Kaisar Huang untuk membantunya, biarkan Ye Chen menyaksikan secara langsung dan mendorongnya ke dalam jurang maut, semakin dalam cedera, semakin baik. Ya, ini adalah drama besar, yang diperlihatkan kepada Ye Chen, membantunya dalam kehancuran, transformasi nirvana lagi. Kejam? Memang kejam, rasa sakit memilukan. Seperti yang dikatakan Chuling, dia telah menderita banyak luka setelah menderita, dan pukulan ini tidak diragukan lagi menghancurkan. Tidak ada yang tahu apakah dia dapat membawanya, apakah itu runtuh atau nirwana. Ini adalah situasi yang mengerikan, dan itu lebih mengerikan daripada tentara kaisar yang ekstrim. Jantungnya lebih menyakitkan daripada Ye Chen. Dia jelas-jelas anaknya, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Alih-alih mengatakannya, dia harus menggunakannya sebagai pisau tajam dan menusukkannya ke dadanya. Di dalam rahim, anak-anak mereka menangis, mereka merasakan sakit ayah dan ibu mereka, dan rasa takut dari yang tidak diketahui. Chuling menutupi Yuko dan berusaha untuk tidak menangis. Dia tidak harus berbalik untuk melihat, dia tahu bahwa rambut Ye Chen putih, dadanya tertutup, dan dia menggeram kesakitan, seolah-olah hantu sedang berduka. Senior, Anda menghapus ingatannya. Biarkan dia lupa, dan biarkan dia tidak menderita lagi. Meminta Chuling. Dalam hal ini, dia berkata kepada Yao Sun bahwa yang disebut Yao Sun adalah metode limbah kaisar, menutupi wajah aslinya dengan topeng. Dia perlu mengalaminya sendiri. Ini adalah penderitaannya. Jika dia tidak bisa keluar dari situasi ini, dia tidak bisa melangkah melalui 6 reinkarnasi. Di Huang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebagai seorang senior, dia tidak tahan. Bagaimana cara mengetahuinya? Chuling menatap Di Huang. Sampai matanya, tidak ada lagi Chuling, sampai hatinya, benar-benar melepaskan, jadi dia tidak akan mengandalkan jasa. Chapter 1746. Taman kecil, sunyi, hanya beberapa daun bergoyang tertiup angin. Ye Chen telah dibawa kembali ke kamar, ditutupi dengan selimut, tidak bergerak dan diam, dan bahkan berhenti bernapas. Keuletan pikirannya juga hancur, dan setelah 300 tahun pasang dan surut, bahkan Kaisar telah membantai itu, tetapi juga sedih. Setelah terlalu banyak penderitaan, simpanan rasa sakit dan rasa sakit semua meletus hari ini. Pukulan ini bisa disebut penghancuran. Aku bilang kakak, jangan lakukan ini, katakan saja sesuatu. Pikirkan orang-orang yang kamu cintai, tetapi tidak ingin melihatmu begitu dekaden. Yah, muda, banyak waktu menunggu kamu untuk menghabiskan boros. Kamu masih muda dan tidak pergi ke saudara perempuanmu untuk bersenang-senang dan tidur. Zhao Yun tinggal di samping tempat tidur, menghibur dengan getir. Dia masih sangat termotivasi. Sebelum dia pergi,
dia takut Ye Chen tidak bisa memikirkannya, dan kemudian dia akan melakukan sesuatu yang sepele. Misalnya, cari tali di leher Anda, ayunkan ayunan. Misalnya, cabut sumber ekaristi Anda, saat bola ditendang. Namun, dia sangat pemalu, Ye Chen lebih baik, tapi dia tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah itu udara. Zhao Yun dengan enggan menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, jika dia bersandar padanya, dia juga akan runtuh. Sejak zaman kuno, hubungan ini adalah yang paling sulit untuk bertahan hidup. Ye Chen, keluar. Di luar ruangan, kutukan keras terdengar. Melalui celah jendela, seorang wanita yang tak tertandingi dapat dilihat, payudaranya bergelombang, sepasang mata yang indah, berkilau. Dia, tentu saja, adalah Qin Mengyao, sangat kokoh. Malam itu, Ye Chen dikirim ke King Lou, dan ketika kembali, itu terbakar. Raja Chujiang sangat marah dan menutupnya selama lebih dari setengah bulan. Hingga hari ini, ia diperintahkan untuk melepaskannya. Kuda liar yang melarikan diri itu baik-baik saja. Pertama kali dia berlari, dan tidak melaporkan balas dendamnya, dia bukan Qin Mengyao. Sambil berbicara, gadis itu masuk melalui pintu, memegangi pria itu di tangannya, geram, pipinya memerah. Zhao Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat padanya untuk berhenti. Qin Mengyao melambai Zhao Yun pergi. Gadis ini benar-benar kokoh, dia menarik selimutnya, meraih kerah Ye Chen, dan dia mengangkatnya. Namun, Ye Chen tidak menanggapi, tangannya mengepal. Tatapannya kusam, matanya kosong, seperti orang mati tanpa jiwa berjalan tanpa energi. Qin Mengyao tertegun, dengan rambut abu-abu, apakah ini Ye Chen? Ini, baru beberapa hari. Seperti beruang. Sejak berkenalan dengan Ye Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat kemunduran seperti itu, dan dia sedikit malu untuk memulai. Tidak dapat membantu, dia memandang Zhao Yun, berpikir bahwa dia harus tahu alasannya. Ye Chen hari ini benar-benar aneh. Biarkan orang turun, keluar dan katakan. Zhao Yun berbalik dan keluar. Qin Mengyao akhirnya melepaskan Ye Chen, dan setelah itu dia tidak lupa untuk menutupi selimut, jadi dia bergumam dan mengikuti. Di taman, Zhao Yun telah menemukan kursi batu, mengeluarkan kendi, menuangkan ledakan, dan berbicara dengan mulut kering. Apa situasinya? Qin Mengyao menutup pedangnya, matanya penuh keraguan. Kamu tahu siapa Yao Sun? Zhao Yun bertanya ke samping. Yao Sun. Qin Mengyao memutar matanya, berkedip, berpikir selama 3 atau 5 detik sebelum menggelengkan kepalanya. Aku belum mendengarnya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Zhao Yun mengerutkan kening. Ini ada hubungannya dengan Yao Sun. Qin Mengyao bingung. Aku pergi untuk menanyakannya, tetapi He Qiaoshen dibawa pergi oleh seorang anak laki-laki bernama Yao Sun. Aku mendengar bahwa dia mengandung anak Yao Sun. Apakah ada hal seperti itu? Mata Qin Mengyao melebar. Jelas, dia dipukul. Zhao Yun mencemooh. Seberapa besar itu? Qin Mengyao cemberut. Sudah cukup jika kamu ambil. Ada seorang kaisar di belakang panggung yang berani mengacaukan aku. Jika sesederhana yang kamu pikirkan, itu tidak masalah. Begitulah. Biasanya, dia tidak mengalami kekacauan ini. Namun, Dewa Jembatan akan berjalan bersama Yao Sun dan membuktikan segalanya. Dia tidak lagi mencintai Ye Chen, dan menyambarnya, tetapi dia kosong. Ini juga Qin Mengyao menyentuh dagunya. Aneh, Ye Chen terlalu dalam cinta. Semakin dalam hubungan, semakin parah cedera. Zhao Yun dengan enggan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak, kita harus membantunya, kata Qin Mengyao. Yang harus dia lakukan adalah bergantung pada dirinya sendiri. Dia akan melewati nirvana, tetapi jika dia melakukannya, dia akan menjadi penghalang karma. Mungkin begitu. Qin Mengyao menyeringai, mengedipkan matanya, dan kemudian mengubah bentuknya menjadi culing. Persis sama, tidak masalah temperamen, penampilan, atau senyum, itu sama. Zhao Yun tertegun, diam-diam mengatakan bahwa Qin Mengyao dapat dengan mudah melepaskan kekuatan sihir. Jika dia tidak melihat dari dekat, dia bahkan tidak akan mengenalinya dengan mudah. Jadi, Qin Mengyao begitu jelas, tujuannya sangat jelas, Bao Buqi melihat culing terlihat, Ye Chen baik-baik saja. Kelihatannya seperti itu, tapi ini sedikit menggantung. Zhao Yun menggelengkan kepalanya. Qin Mengyao mengeluarkan suara dengkuran, tidak setuju, dan berubah menjadi rumah. Tetapi ketika dia mendengar sedikit batuk, dia duduk di sebelah tempat tidur, menggoda dengan emosi, Ye Chen, bercanda, jangan menganggapnya serius. Ye Chen tidak menanggapi, tidak bergerak, dia tampak seperti patung, tanpa jiwa suci, itu adalah batu yang dingin. Jangan pelit, datang dan beli bahan-bahan dengan kakakmu. Seseorang menggertakku dan belum bisa bangun. Bantu aku untuk mengalahkannya. Jika aku pura-pura tidur, aku akan memukul seseorang, cepatlah. Qin Mengyao berkata satu persatu, tanpa berhenti. Tidak meniup, gadis ini, duduk dicerewet selama lebih dari setengah jam. Tapi Ren Ye Chen baik-baik saja, ditutupi dengan selimut, dan tidak bergerak sedikit dari awal hingga selesai, apalagi berbicara dengannya.
Oke, aku yakin. Wajah Qin Mengyao malu, menggosok alisnya dengan ganas, dan berjalan menuju bagian luar ruangan. Apakah ini sangat membuat frustrasi? Zhao Yun tidak bisa menahan senyum. Itu seperti kepala elem. Mengapa kamu tidak mendengarkan dan bertanya apa yang tidak kamu ketahui? Atau apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak terlihat baik? Jangan membohonginya di hadapan Dewa Nai Hekiao. Mengenali seseorang bukan dengan mata tetapi dengan hati. Tidak masalah. Qin Mengyao duduk dan kehilangan kesabaran. Membuka kunci lonceng masih harus menjadi orang lonceng, pergi untuk menemukan Nai He Bridge Gate, itu adalah cara yang tepat. Melihat masa lalu, dia harus membantu. Masalahnya adalah, aku tidak tahu siapa Yao Sun dan di mana menemukannya. Jangan lupakan ini. Zhao Yun mengerutkan kening, bahkan Qin Mengyao tidak tahu. Tuhan tahu yang mana Yao Sun. Keduanya terjerat, keduanya memegang dagunya, dan masing-masing berusaha mencari jalan. Di kamar, Ye Chen masih seperti itu, dan dia tertidur. Tidur ini adalah 3 hari, dan tidak ada gerakan, tidak ada kata, seperti orang mati yang hidup. Dalam 3 hari terakhir, Zhao Yun dan Qin Mengyao mencari jutaan mil, tetapi tidak satupun dari mereka menemukan Yao Sun. Baru pada malam hari keempat seseorang datang ke Xiao Yuan. Itu adalah seorang wanita, seorang bijak, dan seorang jenderal, yang tidak tertandingi, tetapi juga cantik, terjerat dengan sensia. Siapa kamu? Qin Mengyao melirik wanita itu. Tuanku, kirim budak dan kirim sesuatu. Wanita itu tersenyum lembut dan memberikan undangan merah. Zhao Yun dan Qin Mengyao saling memandang, dan membawanya tanpa sadar. Setelah melihatnya, saya tahu bahwa itu adalah undangan pernikahan. Adapun pasangan itu, adalah Chuling dan Yao Sun yang ingin mengadakan upacara pernikahan. Aku masih bisa marah. Qin Mengyao membuangnya. Itu semua untuk Ye Chen. Saya tidak bisa mengurus hidup saya, tetapi juga menambah bahan bakar ke api ibunya. Apakah dia akan terluka? Wanita itu tersenyum, tidak berbicara, berbalik dan menghilang, tetapi menjalankan tugas. Undangan telah dikirim, dengan penuh kasih. Itu terlalu menggertak. Qin Mengyao ingin meledak di tempat. Terserah dia untuk pergi atau tidak. Zhao Yun mengambil undangan itu, menghapus debu dari sana, dan mengangkat kakinya ke dalam ruangan. Di tempat tidur, Ye Chen masih sama, tidur di bawah selimut. Zhao Yun meletakkan undangan di atas meja. Setelah 3 hari, Nai Hekiao dan Yao Sun menikah dan mengundang Anda ke upacara. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Zhao Yun jelas melihat bahwa selimut bergerak sedikit. Jelas, dia terstimulasi oleh undangan. Sungguh, seperti yang dia katakan, akarnya terletak pada Chuling, dan segala sesuatu tentangnya dapat memengaruhi Ye Chen, tidak lebih dari surat cinta. Zhao Yun menghela nafas, berbalik dan pergi, dan berudu kembali. Praktisi, ketika tidak ada rasa takut pada jalan, kamu tidak bisa melepaskannya, kamu tidak bisa menghindarinya. Ekaristi menulis mitos abadi. Kemuliaan para leluhur, kamu tidak bisa mempermalukannya. Chapter 1747. Apa, Dewa Jembatan ingin menikah, dan pengantin pria adalah Yao Sun. Bukankah itu konyol? Apakah Yao Sun, siapa barangnya? Di pagi hari, setelah menunggu dan minum, saya mendengar pertengkaran, dan kemudian satu demi satu, membuat jalan-jalan kota hantu menjadi hidup. Tidak heran aku belum melihat Ye Chen dan Nai Hekiao dalam beberapa hari terakhir. Menantu yang emosional telah diculik dan itu benar-benar segar. Jalanan, gang, dan kios sekarang menjadi gosip. Di jalan, Zhao Yun dan Qin Mengyao lewat, menggelengkan kepala. Jelas, lebih dari satu orang menerima undangan. Ye Chen, sebuah upacara pernikahan, diprovokasi di pemerintah setempat. Tidak heran, pembalikan besar sebelum dan sesudah ini lengah. Ren Huang Guming dan Nai He Bridge Gate telah lama menjadi pasangan yang diakui di dunia bawah, tetapi siapapun yang memikirkannya, Yao Sun lain muncul. Omong kosong, kebanyakan orang tidak tahu siapa Yao Sun. Zhao Yun dan Qin Mengyao kembali ke taman kecil lagi. Ada 9 orang lagi di taman kecil itu, yang merupakan 9 hantu di bawah tahta Qin Guang. Rupanya, dia juga mendengarkan pernikahan Yao Sun dan Nai Hekiao, masing-masing menggaruk kepalanya, wajahnya menjadi agresif. Belum lama ini, apakah mereka bahkan bekerja sama untuk mengintip? Ini hanya beberapa hari, dan plotnya rapi. Ini benar-benar mengejutkan. Namun, Dewa Jembatan telah pergi, tapi Ye Chen bukan hantu atau hantu. Melihat file di kuil, saya tidak menemukan satu bernama Yao Sun. Lei Ming menghela nafas, itu terlalu misterius. Biarkan Dewa Nai Hekiao menjatuhkan Ye Chen dan tahu dengan bokongnya, yang disebut Yao Sun harus memiliki asal-usulnya di langit. Jika aku mau, aku akan memberikan Ye Chen beberapa produk khusus dari aula kami, yang benar-benar mudah digunakan. Yin Ming akan memiliki makna yang dalam. Setelah itu, Jenderal Yin keluar. Bersama-sama, ada 8 jenderal lainnya yang dikirim oleh Zhao Yun. Anda harus mengirim mereka pergi, jika tidak, karena urin dari 9 orang ini,
jika Anda tidak memperhatikan, Anda benar-benar berani memberi makan Ye Chen spesialisasi. Di luar taman, seseorang datang, mengenakan baju besi, Qiyuk Xuan Ang, mata seperti bintang, rambut panjang seperti air terjun, benar-benar pahlawan. Ini adalah Ming Jue, murid-murid Kaisar Ming, baru kemudian menyadari bahwa dia di luar kendali. Saya ingin mencari Zhao Yun untuk pertarungan lain, dan omong-omong, saya bertengkar dengan Ye Chen, tetapi saya tidak berharap untuk mendengar kasus yang lebih menarik. Magang Kaisar Ming, perlu diketahui siapa Yao Yaoshun. Zhao Yun mengambil kendi dan mengisi cangkir untuk Ming Jue. Kecewa kamu, tidak pernah mendengarnya. Ming Ju menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, sedikit menundukkan kepalanya, melirik ke dalam ruangan. Melalui dinding rumah, dia bisa melihat Ye Chen, ditutupi dengan selimut. Dia adalah seorang pangeran dari dunia bawah, dan telah memenangkan biografi kaisar yang sebenarnya, di Yin Chao Difu, generasi muda tidak pernah gagal. Tetapi sejak setengah tahun yang lalu, semua hal ini tampaknya telah berubah. Roh-roh jahat telah dilahirkan, bukan hanya satu, tetapi dua. Tubuh kuno dan suci, tak terkalahkan di tingkat yang sama, legenda tidak sia-sia. Sulit bagi Rao untuk bertarung melawan para jenderal 9 kuil saja. Pada titik ini, dia kalah dari Ye Chen. Dia berpikir, setelah kalah, dia kalah lagi dari Zhao Yun. Pada titik ini, dia benar-benar memahami peringatan Kaisar. Crouching Tigers, Hidden Dragon in the Underworld, ada orang di luar, ada gunung di luar gunung, bagaimana dengan murid-murid Kaisar, ketika mereka kalah, mereka akan kalah juga. Ming benar-benar berpikir, tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, hanya peduli tentang anggur. Kekalahan dan kekalahan, itu jauh dari ketika Kaisar Ming masih muda. Dia pasti telah menstigma prestise sang guru, karena zaman ini terlalu luar biasa, dan zaman kejahatan merajalela. Dengan sepiring anggur, dia pergi, membawa Ye Chen ke keadaan yang buruk hari ini, dia tidak repot-repot bergerak, apalagi bertarung. Zhao Yun bahkan lebih acuh, dan harus berjuang untuk waktu. Setelah kematian, Zhao Yun dan Qin Mengyao, satu persatu, memegang dagunya di tangan mereka, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Jadi, 3 hari 2 malam berlalu dengan tenang, dan semuanya tenang. Pada hari keempat, dia mendengar gerakan di dalam ruangan dan Ye Chen bangkit. Hasilnya adalah rambut abu-abu pucat, tunggul di mulutnya, dan wajah kuyu. Mata yang seharusnya dalam sangat redup dan kusam. Zhao Yun berjalan dan melihat Ye Chen bangun dan tidak bisa menahan senyum. Kesediaan Ye Chen untuk bangkit membuktikan bahwa ia bersedia menghadapi kenyataan dan cinta yang kejam, dan ia telah mengambil langkah pertama. Yang disebut trans dan rasa sakit akan berangsur-angsur pudar seiring berjalannya waktu. Ini adalah Ye Chen, satu-satunya di antara teman-temannya yang membuatnya cemburu, seharusnya tidak dekaden seperti ini. Ye Chen dengan lembut mengambil undangan di atas meja. Kata culing di atasnya sangat menyilaukan, dan hatinya sakit. Dia akan, seperti kata Zhao Yun, jika dia tidak bisa melepaskan, jika hatinya sakit, dia tidak bisa melarikan diri. Setidaknya, sebelum kembali ke surga, setelah periode sebab dan akibat ini, hubungan kuno harus berakhir di negara lain. Kakak baik hari ini untuk membantumu, berpakaian bagus. Qin Mengyao melangkah maju, menekan Ye Chen ke kursinya, menyikat sisir kayu, dan menyisir rambut putih berantakan untuk Ye Chen. Pernikahan para pecinta masa lalu tidak bisa membuat orang terlihat datar. Sampel dekaden, yang diketahui mengirim berkah, dan mereka yang tidak tahu, mengira itu bersimpati dengan Bo. Ekaristi, dia memiliki arogansi, dia ingin pergi, dia jujur, ingin melepaskan, dan dia juga jujur. Qin Mengyao berkata sambil menyisir, orang-orang dan gadis-gadis tidak buruk, kecuali karena sedikit tangguh, yang lain baik-baik saja. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dan menatap cermin perunggu dengan tenang. Selama bertahun-tahun, dia melihat dirinya di cermin lagi. Yang pertama adalah Zhou Tian, yang menyeka wajah dan penampilannya, dan kemudian hidup dalam bentuk orang mati, bahkan dengan cermin. Terlihat sekarang, dia tidak tahu bahwa dia sudah sangat tua. Kemana perginya abad terbaik saya? Melihat ke cermin, dia bertanya pada dirinya sendiri. Ternyata selama 100 tahun, reinkarnasi secara keseluruhan, sedang dalam perjalanan. Bertahun-tahun angin dan debu, tidak bisa disapu bersih, mencari pahlawan, tetapi kehilangan orang kesayangannya, ia benar-benar gagal. Baiklah, Qin Mengyao menutup sisir kayu dan bertepuk tangan. Saya sangat puas dengan karya saya, tanpa dekorasi, semuanya biasa, jangan kehilangan muka, dan tidak menunjukkan mencolok. Terima kasih. Ye Chen berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, suaranya serak dan kering, dan bahkan senyum dibuat-buat. Jangan pikir itu terima kasih, kamu akan bisa menutupi malam. Qin Mengyao cemberut, aku akan membersihkan lagi ketika aku kembali. Ye Chen tersenyum sedikit, berbalik perlahan, dan meninggalkan taman kecil. Zhao Yun dan Qin Mengyao tidak mengikuti. Meskipun mereka juga ingin melihat Yao Shun, mereka memikirkannya. Ini adalah hubungan Ye Chen, dan terserah dia untuk menerobos.
Ghost City Street sangat ramai dan ramai. Penampilan Ye Chen memprovokasi orang di seluruh jalan, dan dia tidak bisa menahan nafas ketika melihat rambut putihnya. Disebut apa itu? Belum lama ini, Anda masih memimpin menantu Anda di jalan. Ambil hantu tunggal, jangan menyalahgunakan mereka. Hanya beberapa hari, istrinya sudah pergi, dan dia menjadi sangat dekaden. Dalam episode ini, tidak ada yang melihatnya selama 800 tahun. Kamu berkata, apakah Ye Chen menerima undangan dari He Qiaoshen dan Yao Sun? Pria tua di stan itu mencubit kumisnya. Tidak, kamu masih bisa sangat menjengkelkan. Kata seseorang. Sulit untuk mengatakan. Undangan itu dikirim sebagai ritual. Apakah pergi atau tidak, itu semua dalam Ye Chen. Keputusan ada di dalam dirinya. Maka ini sudah cukup untuk dirugikan, dan kamu dapat menyingkirkan cedera internal. Kalau itu aku harus pergi, dan memimpin kaisar bersama dan merebut Dewa He Qiao, dan menghancurkannya. Satu demi satu, si pria jalanan berkata diam-diam, tidak berani terlalu publik. Siapakah Ye Chen, tubuh suci Ekaristi, Pangeran Segel Raja, betapa terhormatnya dia, betapa menakutkannya dia. Menantu perempuan hilang, dan Baceng penuh amarah. Jika dia menyentuh alisnya, konsekuensinya tidak terlalu baik. Ye Chen berjalan melalui angin, pergi ke langit, dan langsung ke timur. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.